Di sini saya akan menjelaskan hadis tentang fenomena kimia, yaitu hadis tentang kebersihan. Di sini yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru satrul iman, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kebersihan adalah bagian dari iman. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim nomor 223. Penjelasan dari hadis ini yaitu dalam praktik kebersihan seperti mandi, mencuci tangan, bersuci, digunakan zat-zat kimia seperti sabun atau reaksi saponifikasi, antiseptik dan air yang berperan sebagai agen pembersih. Islam telah mengajarkan pentingnya kebersihan jauh sebelum kimia modern berkembang. Kemudian status hadis ini yaitu sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu menjaga kebersihan fisik dan spiritual, pemanfaatan ilmu sains kimia dalam ibadah, dan kepedulian terhadap kesehatan dan lingkungan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fenomena hewan, yaitu hewan yang mengadu kepada Nabi. Hadis ini yang berbunyi Qala attaqullaha fihi hadil bahanimil mu'jamati farkabuha sholihatan wa kuluha sholihatan, yang artinya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kepada Allah dalam memperlakukan hewan-hewan yang tidak bisa berbicara ini, dan tunggangilah ia dalam keadaan yang baik, dan makanlah jika ia dalam keadaan baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor 2548. Penjelasan dari hadis ini yaitu hewan adalah makhluk Allah yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan baik. Islam mengajarkan bahwa kita tidak boleh menyiksa hewan baik saat digunakan sebagai kendaraan maupun saat disembelih. Satu sini yaitu Hasan, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu kasih sayang terhadap makhluk hidup, etika dalam menggunakan hewan untuk kepentingan manusia, dan tanggung jawab moral terhadap makhluk ciptaan Allah. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang hadis fenomena lingkungan. Yang saya ambil yaitu hadis tentang menanam pohon dan amal jariah. Hadis ini yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min muslimin yang gharisu gorsyan wa ya'kulu minhu insanun au dabbatun au tairun illa kana lahu shadaqah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 2320, Muslim nomor 1553, yang artinya tidaklah seorang muslim menanam pohon lalu dimakan oleh manusia, hewan atau burung, melainkan itu menjadi sedekah baginya. Selain itu, penjelasan dari hadis ini yaitu menunjukkan bahwa menanam pohon adalah amal jariah. Pohon memberikan manfaat ekologis seperti menyerap karbon dioksida, menghasilkan oksigen, dan melindungi tanah. Status hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nilai-nilai yang terkandung di dalam hadis ini yaitu konservasi alam dan lingkungan, kepedulian terhadap makhluk hidup, dan amal yang terus mengalir. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan hadis tentang fenomena matematika, yaitu yang saya ambil hadis tentang pembagian uang kepada anak-anak. Hadis ini berbunyi Qala qasimu amwalakum baina auladikum bil adli fa innallaha amrokum bil adli, yang artinya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bagikan harta kalian kepada anak-anak kalian dengan adil, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk berlaku adil. Hadis ini diriwayatkan sahih oleh Imam Muslim nomor 1628. Penjelasan dari hadis ini yaitu menekankan bahwa dalam hal pembagian harta kepada anak-anak harus dilakukan dengan keadilan dan perhitungan yang tepat sesuai dengan
hak masing-masing anak. Ini mengajarkan pentingnya menggunakan prinsip matematika dalam perhitungan harta agar tidak ada yang dirugikan. Kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu keadilan dalam pembagian, kemudian prinsip proporsionalitas atau pembagian yang berbasis pada perhitungan yang adil dan merata. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang hadis fenomena tumbuhan, yaitu yang saya ambil hadis tentang kebaikan yang ditumbuhkan dari tanaman. Hadis ini yang berbunyi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yang gharisu ghorsan aw yasra'u zar'an fayaqulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kanu lahu bihi shadaqatun. Yang artinya tidak ada seorang muslim pun yang menanam pohon atau menanam tanaman lalu dimakan oleh burung, manusia dan hewan kecuali bagi orang tersebut adalah sedekah. Hadis ini diriwayatkan dalam Sahih oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Penjelasan dari hadis ini yaitu mengajarkan bahwa setiap tanaman yang kita tanam yang bermanfaat bagi orang lain atau makhluk hidup lain akan dihitung sebagai sedekah. Ini merupakan contoh konkret bahwa kita tidak hanya berbagi sesama manusia, tetapi dengan alam. Tanaman dan pohon yang bermanfaat merupakan sumber rezeki dan keberkahan. Kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu sedekah, kepedulian terhadap sesama makhluk hidup, dan keberkahan dalam kebaikan. Di sini saya akan menjelaskan hadis tentang fenomena pendidikan, yaitu keutamaan orang yang mengajarkan ilmu. Hadis ini berbunyi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama Qur'ana wa 'allamahu. Yang artinya sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis ini diriwayatkan sahih oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Hadis ini sangat kuat dari segi sanad dan digunakan secara luas dalam konteks pendidikan Islam. Kemudian penjelasan hadis yang ini yaitu dua peran utama. Hadis ini menyebutkan dua aktivitas yang sangat mulia, yaitu ta'alum atau belajar dan ta'alim mengajar. Kemudian fokus pada Al-Quran. Meskipun hadis ini menyebutkan Al-Quran secara spesifik, makna pendidikan di dalamnya bersifat luas. Kemudian pendidikan sebagai bentuk ibadah. Selain itu, nilai-nilai pendidikan dalam hadis yaitu nilai keutamaan guru dan pengajar, nilai kebaikan terbaik, dan nilai keberlanjutan ilmu. Kemudian selain hadis yang saya sebutkan tadi, hadis fenomena pendidikan ada juga yaitu tentang tawadu atau rendah hati dalam menuntut ilmu. Hadis ini berbunyi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawaddu'a lillahi rafa'ahu Allah. Yang artinya barang siapa yang merendahkan diri karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Hadis ini menjadi dasar penting dalam pembinaan karakter dan adab dalam pendidikan. Kemudian penjelasan dari hadis tersebut yaitu tawadu adalah sebagai kunci kesuksesan spiritual dan sosial. Kemudian berlaku untuk semua kalangan, tapi juga untuk guru, ulama, dan cendekiawan menjadi seseorang. Kemudian ada kontras dan sikap sombong karena ilmu. Banyak orang yang selalu berilmu menjadi angkuh. Hadis ini adalah peringatan agar ilmu membuahkan akhlak, bukan kesombongan. Kemudian nilai-nilai pendidikan dalam hadis ini adalah nilai adab di atas ilmu, nilai spiritual dalam menuntut ilmu, dan nilai kepemimpinan dan karisma. Kemudian nilai pengendalian diri. Di sini saya akan menjelaskan tentang fenomena alam, yaitu tentang gerhana matahari. Hadis ini berbunyi inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillahi. Yang artinya sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim atau muttafaq alaih. Penjelasan hadis ini yaitu bahwa matahari dan bulan bukan sekedar benda langit, tetapi merupakan ayat
tanda-tanda kebesaran Allah. Kemudian gerhana yang terjadi pada kedua bukan fenomena biasa, melainkan pengingat bagi manusia untuk kembali kepada Allah, melainkan introspeksi atau memperbanyak ibadah. Kemudian nilainya dalam hadis ini yaitu tauhid atau keimanan, kemudian kesadaran spiritual, kemudian nilai-nilai pendidikan alam, yaitu fenomena alam adalah media pembelajaran iman, bukan hanya sains semata.